tolong pikir-pikir dulu deh, musyawarah dulu dengan keluarga. Seperti saya aja, istri saya aja belum menjawab ngikut saya. Oh berarti istri bapak bilang apa? Ya dia bilang saya bilang sama saudara yang lain, dia minta cerai. Saya bilang, saya jujur karena bagaimanapun pasti istri cerita kan. Saya minta cerai sama suami saya karena dia mau masuk Islam. Saya diajak masuk Islam, kan begitu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Jadi proses yang saya lalui, yang saya jalani dalam walaupun nih hanya terjemahan Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab. Ya, saya buka penuh dengan hati-hati, penuh dengan ketelitian, karena ketika saya ceroboh maka itu dampaknya buruknya juga kepada saya, ya baiknya juga walau alam ya, mungkin baiknya kepada Islam atau baiknya kepada saya ya, kalau memang itu artinya ada kecerobohan ya. Alhamdulillah untuk proses itu hampir 1 tahun ya, 11 bulan 3 minggu ya, 11 bulan 3 minggu untuk proses studi banding. Kalau Alkitab saya nggak sulit untuk mengumpulkannya, karena Alkitab saya sendiri punya saya kan ya. Jadi ada yang isinya yang sudah kurang, ada sampulnya juga yang sudah hilang, tapi intinya Al-Quran ini sendiri sesungguhnya tujuan utama saya pada saat itu minjem mau mencari kelemahannya demi Allah. Demi Tuhan, demi Allah saya bicara, duduk di sini ya. Pada saat itu tujuan utama saya demi Allah, tidak ada tujuan untuk masuk Islam. Ya. Mungkin saudara saya yang kaum muslimin yang bisa mendengar ini ya. Jadi dengan ketidakterimaan itulah saya berupaya mencari kelemahan-kelemahan Islam itu sendiri. Mencari celah-celah Islam supaya kita 50-50 lah. Artinya kami dijamin masuk neraka, Islam dijamin kemana? Atau dijamin teroris? Nah, itu satu argumen pada saat itu untuk menjatuhkan Islam. Ya, menjatuhkan nama Islam atau menjatuhkan kitab sucinya Islam. Nah, mungkin Allah juga ya sudah mengatur segala sesuatu ya, semua isi bumi semua isi bumi itu dikendalikan dan diputuskan mutlak oleh Allah. Ya, meskipun manusia niatnya mau menjatuhkan mau melecehkan, tapi Allah berkehendak lain, ya, berkehendak lain. Dalam 11 bulan itu memang rasa kecewa saya juga ada. Kenapa? Karena saya nggak temukan gitu. Rasa kecewa saya. Jadi ini bicara hati lagi, hati nurani lagi ya. Artinya sejarah masa itu benar-benar tidak ada niat sama sekali. Benar-benar mau mencari kelemahan, kekurangan Al-Quran itu sendiri. Ya, mau mencari mungkin kata yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi dengan dengan kehati-hatian ya, semuanya itu ya, kesimpulan dari 3 kitab suci Al-Quran itu yang tidak ada sampul. Yang tidak ada sampul ini harapan saya ada yang kurang. Betul Ustaz. Harapan saya ada yang kurang karena dia udah jelek gitu, udah bulukan gitu ya. Kalau yang pakai sampul masih bersih, bening gitu ya. Jadi saya berharap ya, waktu itu benar-benar ada yang kurang. Ya. Ada yang kurang, jadi itu langsung saya dokumentasikan. Memang Al-Quran tetap saya kembalikan ya saya itu. Kalau memang sudah ketemu saya kembalikan dengan utuh. Ya, karena waktu saya berangkat itu dibungkus rapi-rapi dengan plastik. Karena kami lewat akses laut, jadi dibungkus rapi-rapi sama Pak Kade itu, Pak mantan Kade almarhum itu, Pak Bustami, ya. Masih tergambar ini wajah beliau, penanda tangannya masih terniang semuanya. Jadi saya cerita ini, saya masih ingat bahwa barusan saya buat pernyataan sesungguhnya ya kalau saya cerita ini. Nah, dengan proses itu ya, setelah kurang lebih 3 bulan kemudian proses saya studi banding, orang nggak ada tahu, termasuk orang tua nggak tahu, istri nggak tahu tujuan utama itu apa, nggak tahu. Jadi ya karena ketika saya tanya ya saudara-saudara saya yang seiman waktu itu, satu gereja, satu organisasi, saya bilang coba
Kamu pernah dengar nggak ini? Teman-teman saya ada yang pendeta, ada yang pengkhotbah, ada juga penatua gereja. Jadi mereka dengar bahwa, wah itu nggak benar Pak. Ya, kalaupun itu benar ya, terus agama kita ini agama apa sebenarnya? Terus Yesus itu memang Tuhan Pak. Beliau Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa menghidupkan orang mati. Itu ya menjadikan kami, menjadikan saya pada saat itu mentuhankan. Ya, ini harus diakui saya secara pribadi ya, karena waktu itu saya mengakui bahwa Yesus itu memang Tuhan bagi kami. Kenapa kami tuhankan Yesus? Karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Mustahil. Sehebat apapun dia, sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun itu dia dokter, ya tidak akan bisa yang menghidupkan orang yang sudah mati, sudah jadi bangkai, kalau bahasa binatang ya, bisa dihidupkan kembali. Mustahil. Mustahil. Jadi, maka dalam kutipannya, dalam konteks bahwa Yesus itu memang kami tuhankan. Saya tuhankan. Kenapa? Bukti bahwa saya mentuhankan waktu itu Yesus, ya. Pada saat itu saya sebagai pengkhotbah di gereja, sebagai dituakan selangkah di gereja. Sebelum sebelum menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, ya mimbarnya cukup tinggi juga, artinya kita bisa melihat semua umat di belakang ya. Ya sebelum membuka Alkitab saya berdoa dulu ya, bukan saya tapi kami semua, siapapun yang naik mimbar untuk berdoa, untuk menyampaikan firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, Bible perjanjian lama maupun Bible perjanjian baru. Nah, sebelum kami membuka Alkitab, kami berdoa. Saya berdoa. Artinya bukti bahwa Yesus itu saya tuhankan memang. Saya tuhankan. Ya, jadi kenapa bukti bahwa itu dituhankannya Yesus? Ya, contoh misalnya sebelum berdoa, sebelum buka Alkitab, saya berdoa ya. Ya, mari kita semua melipat tangan untuk berdoa. Semua berdoa, lipat tangan ya. Karena saya Kristen ya waktu itu ya, Kristen Protestan, Katolik juga. Kalau Katolik dia masih dalam nama Bapa, Putra, itu Katolik ya. Lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman-Mu ini. Tanamkanlah dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Maaf mungkin bagi saudara-saudara saya yang masih aktif, ya, yang masih aktif di gereja. Saya bukan menjatuhkan, saya bukan memojokkan, namun ini bukti saya. Ya, saya bukan katakan saudara saya, tapi mengatakan saya, diri saya, bahwa saya memang benar mentuhankan. Ya. Karena mungkin tidak jauh beda dengan saudara-saudara saya yang lain yang masih aktif, termasuk orang tua saya, termasuk adik-adik saya. Maaf kata, saya punya adik yang masih aktif sebagai pendeta di Papua, Sorong, Raja Ampat ya. Jadi ya untuk alasan kenapa Yesus itu kami tuhankan, saya tuhankan, yaitu tadi tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, ya, bisa berjalan di dalam laut, di atas laut, bisa membelah lautan. Nah, jadi itu satu alasan, dan Yesus itu tidak punya bapa. Jadi kenapa Yesus itu tidak punya bapa? Karena dalam tubuh Yesus itu ada Roh Kudus. Nah, jadi itu satu alasan, artinya stigma bahwa itu adalah alasan saya untuk kenapa Yesus itu saya tuhankan. Nah, setelah saya menyimpulkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada kami dari poin 2 ini, saya pecahkan di dalam rumus Al-Quran. Ya. Bagaimana cara pemecahannya? Pada saat itu, saya memang tidak bisa bahasa Arab, tapi saya melihat tidak ketemunya. Ya, nah ini maaf. Ya, kaum muslimin mungkin bagi saudara saya baik kajian dimanapun ya yang bisa mendengar dan melihat berita ataupun informasi ini, pada saat itu memang harapan besar saya demi Allah ya, bukan mau masuk Islam, bukan mau membenarkan Islam, bukan mau membela Islam ya. Jadi ini benar-benar artinya kutipan yang sangat bahasa yang sangat dalam sekali ya. Ya. Karena
Dan niat saya bukan mau masuk Islam. Bukan mau masuk Islam, bukan mau hijrah, bukan mau mencari kebenaran, justru mau mencari kelemahan Islam itu sendiri. Ya. Kenapa? Saking bencinya saya Islam itu ya, saking bencinya saya Islam ya. Kadang kalau saya pergi ke kota Padang itu, kalau mau belanja ya, karena saya punya usaha barter ya, hasil bumi ya. Mungkin kaum muslimin, mungkin saudara saya yang bisa melihat yang dari Kepulauan Mentawai ataupun dari Sumatera Barat, saya aksesnya ya punya usaha. Alhamdulillah waktu itu saya sama Kristen punya usaha ya, punya usaha, punya toko ya, baik itu PMD maupun barang harian dan pakaian juga pecah belah, termasuk BBM, artinya kebutuhan masyarakat, apa yang dicari alhamdulillah ada. Nah pada saat itu ya, pada saat saya semasa Kristen alhamdulillah. Jadi saya pergi ke kota ya, ke kota Padang. Terkadang saya menginap, ini ada tempat penginapan, penginapan hotel namanya ya. Itu dekat masjid. Ya, jadi kita masih enak-enak tidur ya, jam 4:30 itu ya saatnya. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya bilang, kok sekeras ini, artinya terlalu ini ya gitu, kok ini ya gitu. Padahal masjidnya itu jauh gitu. Kok kita tidurnya di lantai 2 terus. Waduh, ini dalam hati saya, memang Islam ini memang mengganggu lingkungan gitu. Itu memang iya mengganggu masyarakat yang masih kurang sehat. Ya kan masyarakat tidak semuanya yang normal gitu. Kadang-kadang ada anaknya kecil, ini bisa anaknya nangis, bangun. Memang agama Islam ini memang harus harus dikristenisasikan semua gitu ya. Demi Allah ya, pada saat itu ya. Karena saya masih hidup loh sekarang. Jadi cerita ini artinya bukan rekayasa, memang fakta gitu, memang realita pada saat itu. Nah, terus saya pergi juga sama namanya sinode. Jadi waktu itu kami rapat sinode ya, di luar daerah. Jadi begitu juga Ustaz. Jadi kami tidur di lantai ya. Memang ada yang lantai 2, ada yang lantai 1. Di lantai 1 pun juga ini merasa risih juga dengan ya azannya gitu loh, azannya. Cuman saya pribadi pada saat itu, saya nggak tahu teman-teman yang lain ya, risih atau gimana mungkin dalam hatinya, tapi yang jelas saya gitu. Karena waktu itu saya pernah ungkapkan gitu loh sama teman-teman saya, sama saudara saya yang sama-sama ini ya, ikut sinode waktu itu. Saya bilang, Pak Pendeta, saya bilang, besok-besok kalau ada rapat sinode atau ada rapat khusus untuk organisasi gereja, ya dipilah-pilah deh besok, dipilah-pilah deh tempat kita. Maksud Pak Mijan apa sih? Enggak, monggo besok kalau dapat yang jauh dari masjid deh. Kok kenapa gitu Pak? Ya di mana-mana ada masjid Pak, kata temen ini kan. Di mana-mana ada masjid Pak. Iya, tapi menurut saya ya, karena saya merasa ini nggak nyaman gitu loh. Itu jam 5 itu masih enak tidur ya. Kalau ketahuan kita memang sudah bangun, ada doa malam ataupun ada doa puasa misalnya kan. Nggak apa-apa. Ini kita masih enak tidur, kadang-kadang kecapean, kadang kita tidurnya jam 3, jam 2 kan. Berapa jam cuman baru tidur kan, Pak Pendeta sih bilang. Ya tapi coba Pak Mijan tunjuk di mana? Di mana tempat yang nggak ada masjid, kata beliau kan. Nah itu poin yang pada saat itu kami sama-sama ini artinya tokoh-tokoh gitu, sama tokoh-tokoh Kristen semua. Ya, kalau saya tahu, saya nggak nyuruh Pak Pendeta, saya bilang. Justru saya nggak tahu, makanya saya sampaikan sama Pak Pendeta gitu. Saya bilang, waduh, saya bilang, kata beliau, Pak Mijan ini ada aja, dia katanya, ada aja Pak Mijan ini. Ya, tapi saya merasa nggak nyaman gitu loh, Pak Pendeta, saya bilang. Itu saking bencinya gitu loh. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, memang benar ya, saya bilang, memang benar ya. Oh, Tuhannya umat Islam itu memang tuli ya, Pak Pendeta ya. Ya, karena mesti harus pakai mikrofon, pakai pembesar gitu. Kita di gereja cukup di mimbar selesai. Kok perlu kita berkuak-kuak kemana-mana gitu, ini ceramahnya gitu. Itu bukti bahwa bencinya ke Islam. Maka kembali dari cerita awal, saya nggak ada niat masuk Islam. Mungkin kaum muslimin mungkin para ada pengajian ataupun yang bisa mendengar ini. Memang ini benar-benar fakta. Ya, benar-benar ini yang terjadi pada diri saya. Secara pribadi. Karena yang masuk Islam itu kan memang pribadi saya. Dan sesungguhnya Islam itu bukan saya yang masuk Islam. Ya, tapi Islam sendiri yang masuk ke saya. Ya. Kalau saya masuk Islam mungkin saya nggak buka Al-Quran. Tapi karena Islam yang masuk ke saya, hidayah artinya dalam bahasa sekarang itu mungkin dalam bahasa Islam Allah bisa membolak-balikkan ya hati manusia. Dari keras,
dari penjahat jadi orang baik, ya. Jadi jadi orang hina, jadi orang yang lebih mulia. Jadi memang itu tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah. Ya, tidak ada yang bisa menawar kalau memang itu takdir, tidak ada yang bisa merubahnya. Maka mungkin inilah yang bisa menjadi inspirasi bagi kaum muslimin, bagi saudara-saudara saya yang belum dapat hidayah. Saya tidak semudah yang dibayangkan hijrah. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk hijrah ke agama Islam, hijrah ke Muslim. Namun proses-proses yang saya lalui ya secara pribadi dan memutuskan ya bahwa sebelum saya disahadat, saya juga sudah penuh tantangan dalam keluarga saya pribadi karena saya 10 bersaudara. Saya anak pertama dari adik-adik saya. Jadi setiap keputusan, setiap langkah yang saya ambil itu semua sudah penuh dengan pertimbangan. Alhamdulillah ya, hasil dari studi banding yang saya lakukan dengan walaupun tidak ada gurunya ya, karena prinsip saya pada saat itu saya tidak butuh guru ya. Karena ketika saya punya guru pasti tetap akan membenarkan Al-Qur'an. Saya tidak perlu dibimbing pada saat itu. Saya bukan mau menganggap pendapat saya baik, saya yang lebih baik, tapi saya memang sudah komit bahwa Al-Quran yang saya pinjam itu saya tidak perlu dibimbing, tidak perlu diarahkan. Saya harus melihat sendiri, saya harus membaca sendiri. Memang prosesnya 11 bulan 3 minggu prosesnya, jadi itu waktu yang cukup lama. Tahunnya? Ya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi terkadang ya saya ya bulan ketiga, bulan keempat itu sudah mulai nggak aktif, sudah mulai minder gitu dari jadwal-jadwal karena ya jadwal khotbah. Karena jadwal khotbah itu 1 bulan itu digilir. Ya, minggu pertama si A, minggu kedua si B, minggu ketiga si C. Jadi semuanya ada giliran setiap hari Sabtu, namanya sermon. Ya, jadi namanya sermon setiap hari Sabtu. Saya udah mulai minder untuk artinya belum mengeluarkan statement bahwa saya keluar gitu, bukan, belum mengeluarkan. Karena saya masih dalam proses kebimbangan gitu ya, kebimbangan rasa dendam dan sakit hati, kebimbangan rasa sakit hati, iya. Jadi rasa kecewa juga jadi ada di situ, sudah berbaur. Nah, kemudian dengan proses itu saya putuskan kepada keluarga istri saya dulu ya, pada saat istri saya. Waktu itu hari Sabtu ya, waktu istri mau sermon. Karena setiap hari Sabtu itu kami harus ke gereja berkumpul untuk membahas apa khotbah yang mau disampaikan minggu besok. Baik si A yang menyampaikan, membacakan, tetapi kami bersama-sama untuk membahas sesuai enggak gitu. Misalnya ayat berapa, pasal apa gitu. Jadi semua itu penyampaian nanti di depan jemaat itu benar-benar kami sudah sepakat ini enggak usah disampaikan, ini inti-intinya saja. Jadi ya. Waktu itu istri mau sermon, saya bilang, nanti dulu saya ada sesuatu hal yang sangat penting mau saya sampaikan gitu. Udah bilang aja kan, saya udah pakai baju, istri pakai baju kebaya. Kalau mau ke gereja itu kami semua nggak ada yang baju koko nggak ada. Kami nggak pakai baju koko. Justru saya pakai jas, malah pakai dasi, demi Allah, pakai dasi. Ganteng, gagah saya dulu. Gagah, nggak ada apa-apanya saya sekarang. Jauh sekali. Ya, pakai peci, pakai jas. Ya. Mungkin saya masih punya foto-foto, masih punya sejarah untuk. Insya Allah itu masih ada foto-foto sama masih bapak dengan barang-barang pulang dari gereja itu. Nanti anak kirim nanti ke Ustaz untuk bawa. Oh ini loh semasa saya pakai dasi, masa waktu masih bisa berdiri, masih bisa jalan pada saat itu. Kembali cerita tadi, saya bilang ke istri. Ini sangat penting sekali. Nah, sebelumnya saya tanya, oh Ma, saya masih dianggap nggak? Saya selalu awalnya itu saya mengatakan motor. Saya dianggap nggak sebagai motor keluarga? Kok tanyanya gitu loh Pak? Saya bilang, nggak. Selama ini kan Papa kan selalu menjadi pemimpin dalam keluarga. Ya. Selalu kami hargai untuk keputusan apa saja. Kok nanyanya gitu? Enggak. Karena ini
sesuatu yang nggak pernah didengar, ini akan saya sampaikan. Maka saya mau tanya terlebih dahulu gitu ya. Karena nanti setelah mendengar, nanti jawabannya nanti akan mengarah ke seorang pemimpin gitu, seorang imam gitu. Emang apa sih kata istri? Emang kenapa? Apa katanya? Saya bilang, karena istri udah mendesak itu ya. Sebenarnya saya berat juga untuk ini menyampaikannya, karena dia udah, artinya dia ngomongnya pun udah diri, karena dia diri saya dulu, jadi karena dia mau berangkat kan. Saya bilang, atau enggak ini aja deh, sepulang ini aja deh, sepulang dari sermon aja, namanya sermon. Kalau pembahasan itu sermon hari Sabtu. Udah sepulang sermon aja deh. Oh ya deh, saya bilang kan. Saya kan masih jaga toko ya. Jadi malam itu kita tetap buka sampai jam 12. Kita buka toko. Karena tempat barter kebutuhan masyarakat itu, maaf kata pada saat itu termasuk grosir, tempat saya termasuk grosir yang untuk para pedagang kecil itu ngambil ke tempat saya. Jadi semuanya masuk yang dusun-dusun lain. Jadi istri, saya singkat cerita, istri pulanglah jam setengah 11 malam. Belum tutup karena masyarakat itu nonton cuma di situ, di rumah saya. Ya, maaf ya, pada saat itu cuma di rumah saya yang ada TV waktu itu. Karena saya punya rezeki, punya lampu diesel, hidupkan, bisa menerangi. Ya, hari ini masyarakat merasa kehilangan, tidak ada tempat untuk hiburan. Karena di kampung itu tidak ada selain nonton tempat hiburannya. Ya, jadi setelah saya sakit sekarang nggak ada ini lagi. Ya mungkin ada yang lain juga yang bisa, tapi nggak seperti saya. Artinya saya kasih TV untuk tempat umum gitu ya, tidak melihat agamanya. Gitu. Nah. Pulang istri jam setengah 11, kami belum makan. Memang kami seperti itu kebiasaannya setelah pulang dari gereja. Karena biasanya kalau pulang dari gereja itu ibaratnya tubuh yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kaki yang sudah melangkah di rumah Tuhan, itu setiap yang kita lakukan itu selalu diberkati, ya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Jadi setelah ini ya, setelah istri nyampe di rumah, istri bilang, kita mau makan atau mau ngobrol dulu, kata istri. Saya bilang, supaya lebih steril, diisi dulu dah. Ya, kalau nggak diisi, nanti karungnya roboh dah. Nanti sebelum sampai ceritanya udah roboh karena kosong. Saya bilang, istri nggak mau senyum karena penasaran gitu. Soalnya apa sih gitu kan? Terus mau masukin nasi ke piring, bilang, apaan sih kata istri, kata apaan sih? Saking penasarannya gitu loh. Istri lagi dengar. Jadi setelah ini selesai makan, terus udah ceritalah Pak. Ini bentar lagi tidur loh, udah ngantuk nih, udah capek. Udah mau jam 12-an kan dari tengah jam 12-an. Ini udah tertutup, tokonya udah tertutup semuanya, lampu masih hidup. Ya. Lampu nggak ada, itu gelap gulita semua, kecuali rumah saya. Maaf, kecuali rumah saya, karena saya punya lampu sendiri. Ya, setelah makan saya langsung to the point gitu. Begini mah, ya tapi harus siap ya, saya bilang harus siap ya. Apa sih kata istri? Apa sih kata? Ya karena nggak pernah gitu. Artinya selama ya anak 4 orang, jadi artinya anak udah besar tapi kok baru sekali ini gitu, kayak nggak aneh gitu ya, kayak nggak aneh. Saya bilang begini, saya sudah putuskan dan saya sudah timbang-timbangnya, saya bilang seakur-akurnya dan penuh dengan ketelitian, penuh dengan cermat, saya bilang. Artinya semua benar-benar sudah saya perhitungkan ya. Nah, jadi saya kata istri, bilang aja lah, nggak usah inilah. Sama istri lah, apaan sih? Kok segitunya mungkin ada. Ya. Kita sekarang, saya selama ini kan sudah nggak aktif ya. Tentu mama bertanya ke saya. Nah, ini jawabannya. Gitu. Ya bilang aja. Saya bilang begini, hari ini saya sudah putuskan, yang mungkin hari Sabtu ini saya putuskan, saya sampaikan kepada istri saya, ya saya bilang bukan hijrah, pindah ke Islam. Pak bilang istri, kalau kurang sehat tidur aja dulu deh.
Kalau kurang sehat, mungkin kurang fit, mungkin kecapean, itu tidur aja deh. Saya bilang, justru saya sehat walafiat. Ya, bisa berdiri, bisa berbicara, dan malah habis makan, saya bilang. Udah penuh lagi, udah bugar lagi, saya bilang. Benar Mas, saya bilang. Ya. Terus bilang istri, apa itu memang sudah dipikir matang-matang, katanya istri kan. Ya. Justru saya sudah pikir matang-matang. Ya. Apa kata istri? Saya belum percaya bahwa papa ini sehat. Saking nggak percayanya gitu loh istri. Saya dibilang nggak sehat. Ya, memang bagi saudara-saudara saya yang mendengar itu memang menganggap saya mungkin gila ataupun mungkin lagi stres, mungkin dengan persoalan mungkin bisnis atau usaha yang mungkin pada saat itu lagi anjlok harga sembako harga hasil bumi ya. Jadi saya tetap mengatakan saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Ya, terus kata istri, sadar kan bicaranya sekarang sadar. Saking meyakinkan gitu, sadar ini Allah, saya sadar gitu. Jadi sekarang kalau memang itu sudah menjadi keputusan papa, ya, yang pasti saya dan Aldo, waktu itu anak masih satu, Aldo tidak akan ikut papa. Nah kan saya udah tanya tadi, saya dianggap bak sikai motor, kan tujuan pertanyaan saya sebelumnya kan itu. Ya tapi kalau dalam persoalan agama, ya, saya tidak bisa ikut papa. Saya tidak bisa ngikutin katanya. Ya, kalau memang itu dipaksakan, ya, saya dicerai saja. Ya. Memang nggak keras suara istri waktu itu, memang nggak keras. Tapi saya mending cerai aja. Kita cerai baik-baik. Ya. Tapi anak saya yang bawa, karena namanya Nataldo. Itu istri dengar. Karena anak namanya Natal. Jadi saya yang bawa, saya yang ngasuh Aldo. Karena jarak saya dengan kecamatan kampung istri itu jauh, tapi saya oleh pulau, jadi nggak bisa jalan kaki pun nggak bisa. Bisa pun jalan kaki itu mungkin bisa berhari-hari dan itu lewat hutan, masuk hutan gitu. Jadi belum ada akses yang bisa dilalui. Nah pada saat itu saya kasih ruang kepada istri yang untuk bilang saya kasih ruang kepada istri untuk berpikir ya, untuk ketidakterimaan dia. Saya sudah siap untuk memahami itu, menerima itu, karena dari jauh-jauh hari pasti istri ini udah bakal menantang gitu ya, dan saya sudah siapkan. Sebelum saya masuk Islam juga saya sudah mempersiapkan seperti saya mau masuk Islam, mempersiapkan segala hal. Ya. Jadi baik itu intimidasi dan lain sebagainya saya sudah siap. Nah, kurang lebih 2 bulan deh, kurang lebih 2 bulan saat ini. Kurang lebih 2 bulan. Ya, kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 2 minggu saya kasih ruang waktu. Dalam waktu 2 minggu, semakin hari umat-umat yang mau mencalonkan diri sebagai calon mu'alaf itu sudah mulai berdatangan. Bertanya dulu, Pak, kok nggak datang ke gereja lagi, nggak khotbah lagi, Pak? Emang ada apa sih? Mungkin ada persoalan antara majelis dengan majelis kan gitu, antara pengurus gereja dengan pengurus gereja gitu. Enggak, saya nggak ada persoalan. Sebenarnya saya nggak ada persoalan. Terus sebagian bilang, enggak, kami udah dengar gitu. Karena saya udah cerita ke istri, padahal saya udah bilang, tolong ini dirahasiakan, ditutup rapat-rapat, ya. Karena informasi ini bakal nanti akan menjadi merusak suasana. Yang saya khawatirkan di situ orang tua, karena orang tua dengan adik-adik saya, keluarga saya sendiri, bukan lapisan masyarakat. Saya nggak pernah takut dengan masyarakat luas, ya. Karena masyarakat ya yang sebagaimanapun masyarakat kerasnya ataupun emosinya, maaf kata, mungkin ada pun kekerasan yang dilakukan, mungkin saya bisa terbunuh atau sebaliknya, karena di sana itu pakai suku, pasti dia juga nggak bakal selamat. Itu konsep saya pada saat itu. Jadi setelah banyaknya yang datang bertanya, Bapak nggak usah bohong deh, kata. Terus datang yang satu lagi, Pak, kami udah tahu, Pak, udah dengar, Pak, katanya. Dengar apa? Saya bilang kan. Itu ibu bapak loh yang bilang ke kami. Ya namanya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu mulutnya 44, Pak. Iya.
Benar Ustaz, 44 mulutnya. Jadi satu ini dengan satu ini. Udah dengar satu, nyambung lagi satu lagi. Nyambung lagi udah. Akhirnya semuanya itu udah jadi selebriti, artinya jadi bahan perbincangan. Belum itu masih bayangan baru. Belum sadar itu Ustaz. Belum sadar itu. Cuman saking banyaknya yang meragukan gitu alasan Pak Mijan ini apa gitu ya. Kok nggak aktif lagi, artinya kok nggak ke gereja lagi. Dan sebelum saya syahadat, saya belum putuskan keluar dari gereja. Belum ada surat untuk pernyataan saya bukan umat Kristen lagi. Belum ada pernyataan waktu itu. Jadi setelah banyaknya yang datang untuk ini, untuk mempertanyakan dan memutuskan juga, kalau begitu kami ikut Pak Mijan. Nah, di situ saat. Kalau begitu kami ikut Bapak lah. Waduh, Pak, saya bilang, pikir-pikir dulu deh, saya bilang. Karena ini bukan ngikut pergi nonton konser, saya bilang. Ini bukan ngikut nonton ini, kalau di situ ada acara adat namanya baptis kere. Ada pelantikan dukun-dukun kampung. Jadi semalam suntuk itu. Kita bukan mau nonton skere, saya bilang. Bukan mau menonton acara ini, acara adat. Tapi ini masalah hidup dunia akhirat. Jadi tolong pikir-pikir dulu deh. Musyawarah dulu dengan keluarga. Seperti saya aja, istri saya aja belum menjawab ngikut saya. Oh berarti istri Bapak bilang apa? Ya dia bilang saya bilang sama saudara yang lain, dia minta cerai, saya bilang. Saya jujur karena bagaimanapun pasti istri cerita kan. Saya minta cerai sama suami saya karena dia mau masuk Islam. Saya diajak masuk Islam, kan begitu cerita waktu itu. Jadi sebagian yang jemaat waktu itu ya, bahasa Kristennya itu jemaat, itu kurang lebih 20 kakak pertama itu. 20 kakak, bayangkan. 20 kakak yang mau ngikut saya gitu. Masuk Islam. Belum syahadat memang, belum syahadat. Ya. Karena anaknya orang Mentawai, orang kampung saya itu ya nggak ada yang 3 seperti di sini. Wah, miskin anak. Kalau di sini saya bilang miskin anak. Orang Jawa miskin anak. Ya, kalau di kampung saya kaya anak. Karena anaknya paling minim itu 7, 5, paling rendah 5. Yang 2 itu jarang deh. Artinya adapun 2, 3 itu bukan pakai KB gitu ya, artinya bukan pakai obat, tapi memang mungkin Tuhan memberikan dia anaknya keturunan sebenarnya itu. Tapi yang benar-benar yang normal, sehat, ya artinya hanya batas umur yang sudah memutuskan rantai dia tidak bisa melahirkan lagi, mungkin faktor umur dan lain sebagainya. Stop semua. Artinya Tuhan yang memberhentikan untuk perkembangbiakan manusia di kampung saya. Ya, jadi. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.